Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Oki Haris dari SMA N 1 Cipung Bulang. Pada PJJ ke-26 ini kita akan bahas Bernoulli ya. Bernoulli di sini akan kita bahas kontinuitas dan hukum Bernoulli merupakan materi untuk fluida dinamis, di mana pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas fluida statis ya. Sekarang kita lanjut ke fluida dinamis. Jadi kita akan bahas Bernoulli untuk materi fisika SMA kelas 11 semester 1. Kita awali dengan kontinuitas. Sebelumnya kita akan bahas tentang debit ya. Apa itu debit? Debit adalah hasil kali antara kecepatan dengan luas penampang ya. Jadi kalau kemarin kita bahas tentang fluida atau zat yang dapat mengalir, maka kalau mengalir melalui pipa dengan luas penampang tertentu dan mempunyai kecepatan tertentu, maka akan terjadi yang disebut dengan debit. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan gambar berikut ini ya. Ada pipa, cuman pipa ini yang sebelah kiri luas penampangnya besar, sebelah kanan luas penampangnya lebih kecil. Jadi di sebelah kiri ada luas penampang atau A1, di sebelah kanan ada luas penampang A2. Nah, ketika suatu cairan mengalir, maka misalnya mengalirnya dari luas penampang 1, maka cairan tersebut mempunyai kecepatan V1 ya. Nah, kemudian mengalir ke atas menjadi V2 ya. Nah, di sini ada persamaan kontinuitas di mana debit yang masuk sama dengan debit yang keluar. Jadi, persamaan kontinuitas itu adalah Q1 akan sama dengan Q2. Kalau kita masukkan persamaan debit, maka V1A1 sama dengan V2 kali A2. Nah, penerapannya untuk kontinuitas ini bisa kita lihat kalau ada selang air ya, selang pipa air dari plastik itu, kemudian kita tekan, maka penampang keluarannya menjadi kecil ya ketika ditekan, maka semprotannya lebih jauh. Kenapa? Karena kecepatannya menjadi lebih tinggi. Nah, inilah salah satu penerapan dari kontinuitas. Selanjutnya kita akan bahas hukum Bernoulli ya. Jadi hukum Bernoulli menyatakan jumlah dari tekanan dalam kurung P ya, energi kinetik per satuan volume, energi potensial per satuan volume memiliki nilai yang sama pada setiap titik sepanjang suatu garis arus ya. Jadi atau kalau dituliskan secara matematis P ya tekanan ditambahkan energi kinetik persatuan volume yaitu setengah rho V kuadrat ditambah energi potensial persatuan volume rho GH sama dengan konstan ya. Jadi kalau saya berikan pipa seperti ini, nah pipa ini ada sebelah kiri, ada sebelah kanan. Yang sebelah kiri mempunyai luas penampang A1, yang sebelah kanan mempunyai luas penampang A2. Nah kebetulan ketinggiannya berbeda. Yang sebelah kiri tingginya H1, yang sebelah kanan tingginya H2. Maka karena menurut hukum Bernoulli tekanan, energi kinetik dan energi potensial persatuan volumenya sama, maka bisa kita jabarkan persamaan Bernoulli menjadi P1 kali setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Ini adalah persamaan kontinuitas. Jadi kontinuitas itu artinya berkelanjutan ya. Jadi di sini menyambung dalam artian pipa dari aliran ke-1 menyambung ke aliran kedua itu bersifat kontinu atau berkesinambungan ya. Untuk lebih jelasnya, baik kita akan jabarkan di sini ada penerapan dari Bernoulli. Jadi kalau kita lihat, perhatikan gambar di samping ini. Jadi saya gambarkan ada sebuah rumah tingkat, di sebelah kiri bawahnya terdapat pompa air yang dihubungkan dengan selang ke lantai 2 setinggi 5 meter. Nah, kalau di pompa air, kalau kalian lihat ada plat ya, berisi spesifikasi pompa. Di situ ada tulisan output P 4 ATM, kemudian ada lingkaran dicoret 2 cm, V 3 meter. Nah, P artinya tekanan, berarti spesifikasi pompa ini memiliki tekanan keluaran dalam 4 atm, atmosfer ya. Kemudian lingkaran dicoret menandakan diameter. Jadi diameter keluaran dari pompa adalah 2 cm, diameternya 2 cm ya. Kemudian V-nya adalah 3 meter per sekon, berarti kecepatan keluaran pompa atau semprotan pompanya adalah 3 meter per sekon. Kita lihat soalnya. Jika diameter keran di lantai 2 adalah 1 cm, maka berdasarkan spesifikasi pompa, kecepatan dan tekanan air pada pipa keluaran di lantai 2 adalah
Nah, untuk membahas soal ini kita bagi dua dulu ya. Bagian pertama adalah pompa, itu adalah bagian satu, dan di lantai dua, keran di lantai dua adalah bagian yang kedua. Jadi pompa adalah bagian satu, kemudian keran di lantai dua adalah bagian yang kedua. Nah, kita lihat bagian satu, berarti diketahui P-nya ya. P-nya 4 ATM, berarti P1-nya adalah 4 ATM. Ya, atau 4 kali 10 pangkat 5 Pascal ya, kita genapkan saja dari ATM ke Pascal. Kemudian diameter pompa, berarti diameter pompa itu D1 ya. D1-nya adalah 2 cm. 2 cm atau 2 kali 10 pangkat min 2. Kemudian V pompanya adalah 3 meter per sekon, berarti V1-nya adalah 3 meter per sekon. Kemudian pipa ini pompa berada di dasar ya. Pompa berada di dasar, maka ketinggian pompanya adalah 0 meter. Nah, dari pompa ini dihubungkan dengan pipa ke lantai 2 setinggi 5 meter, maka H-nya adalah 5 meter. Kemudian dari soal dilihat bahwa diameter keran di lantai 2 adalah 1 cm, maka D2-nya adalah 1 cm. Kemudian yang ditanyakan adalah kecepatan dan tekanan, berarti V dan P di lantai 2, maka V2 dan P2 yang ditanyakan. Jadi yang ditanyanya adalah V2 dan P2. Setelah kita menghimpun yang diketahui, maka kita akan menjawab yang pertama ya. Yang pertama adalah yang ditanya adalah V2 atau kecepatan aliran air yang keluar dari keran di lantai 2. Maka kita menggunakan persamaan debit, di mana debit yang masuk sama dengan debit yang keluar, atau Q1 sama dengan Q2. Ingat, yang satu adalah pompa, yang dua adalah yang di lantai 2 ya. Maka kita masukkan saja A1V1 sama dengan A2V2. Nah, karena di sini bentuknya pipa, ya terlihat dari adanya diameter berbentuk lingkaran, maka kita menggunakan luas lingkaran untuk luas penampangnya. Ya, ingat luas lingkaran adalah pi r kuadrat ya, pi r kuadrat jika diketahui r. Kemudian di sini yang diketahui adalah diameter. Nah, jari-jari adalah setengah dari diameter. Cuman karena r-nya kuadrat, maka persamaan luasnya adalah seperempat pi d kuadrat. Kita masukkan menjadi luas penampangnya, jangan lupa menggunakan persamaan lingkaran ya. Luas penampangnya menggunakan persamaan lingkaran adalah seperempat pi d kuadrat. Maka kita masukkan di sini, A-nya diganti seperempat pi d kuadrat, menjadi seperempat pi d1 kuadrat kali V1 sama dengan seperempat pi d2 kuadrat kali V2. Nah, di sisi kiri dan sisi kanan terdapat seperempat pi, bisa kita coret ya. Jadi persamaan akhirnya menjadi D1 kuadrat V1 sama dengan D2 kuadrat V2. Yang ditanya kebetulan V2, tinggal kita pindah ruas saja menjadi V2 sama dengan D1 per D2 dikuadratkan dikalikan dengan V1. D1-nya tadi sudah kita diketahui di soal ya, adalah 2 cm atau 2 kali 10 pangkat min 2. D2-nya adalah 1 cm adalah 10 pangkat min 2. Kemudian V1-nya adalah 3 meter per sekon. Kita masukkan. Nah, di sini ada 10 pangkat min 2. 10 pangkat min 2 bisa dicoret ya. Jadi tersisa angka 2. Nah, jangan lupa dikuadratkan menjadi 4 dikalikan dengan 3 ya. 3 adalah kecepatan aliran di pompa ya. Jadi 4 kali 3 adalah 12 meter per sekon. Jadi ketika di pompa keluarannya 3 meter per sekon, karena pompanya pipanya besar, kemudian di lantai 2 pipanya mengecil, maka menjadi lebih kencang ya. Jadi kecepatannya adalah 12 meter per sekon. Kecepatan semprotan dari air yang keluar di pipa di lantai 2 adalah 12 meter per sekon ya. Sudah terjawab untuk pertanyaan pertama yaitu V2. Setelah kita dapatkan V2, maka pertanyaan berikutnya adalah tekanan di lantai 2 atau tekanan air yang keluar dari pipa di lantai 2. Maka kita gunakan persamaan Bernoulli ya, P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Kita tinggal masukkan angkanya. P1-nya adalah 4 kali 10 pangkat 5 Pascal ya. Setengah rho. Nah, di sini yang mengalir adalah air. Jangan lupa massa jenis air, rho air ya. Massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik. Atau bisa dituliskan 10 pangkat 3 ya. V1-nya 3 meter per sekon. Kemudian rho-nya adalah 1000, G-nya adalah 10, H1-nya
H1-nya adalah 0 karena berada di dasar pompanya ya. Kemudian P2-nya yang dicari, kemudian rho-nya adalah 1000, V2-nya sudah kita cari tadi ya 12 meter, kemudian rho-nya adalah 1000, G-nya 10, H2-nya adalah 5 meter. Kita masukkan ke dalam persamaan ya. Kemudian kita kalikan ya. 4 kali 10 pangkat 5 tetap pakai 10 pangkat 5. Setengah kali 10 pangkat 3 kali 3 kuadrat adalah 4,5 kali 10 pangkat 3 ya. Kemudian 10 pangkat 3 kali 10 kali 0 adalah 0. Sama dengan P2 ditambah setengah kali 10 pangkat 3 kali 12 kuadrat. 12 kuadrat 144 ya. 144 bagi 2 adalah 72. Ditambah 10 pangkat 3 kali 10 kali 5. Berarti menjadi 5 kali 10 pangkat 4. Dihasilkanlah hasilnya adalah 4 kali 10 pangkat 5 ditambah 4,5 kali 10 pangkat 3 ditambah 0 ditambah sama dengan P2 ditambah 72 kali 10 pangkat 3 ditambah 5 kali 10 pangkat 4. Nah, kita samakan pangkatnya supaya bisa menjadi penjumlahan ya. Jadi 4 kali 10 pangkat 5 ditambah 0,045 ya kali 10 pangkat 5, kemudian sama dengan P2 ditambah kita geser 0,72 kali 10 pangkat 5, kemudian 0,05 kali 10 pangkat 5. Kita samakan pangkatnya ya. Jadi sebelah kiri kalau ketika kita jumlahkan menghasilkan 4,045 kali 10 pangkat 5 sama dengan P2 ditambah 1,22 kali 10 pangkat 5. Maka didapatkanlah P2-nya adalah 4,045 kali 4,045 dikurangi 1,22 kali 10 pangkat 5 ya. Kita kasih kurung supaya kita bisa hitung penjumlahan pengurangannya setelah pangkatnya disamakan. Dihasilkanlah P2-nya adalah 2,823 kali 10 pangkat 5 Pascal ya. Atau kalau dalam ATM adalah P2-nya adalah 2,823 ATM. Jadi tekanannya adalah 8,823 atmosfer. Demikianlah PJJ yang ke-26 ini kita bahas tentang Bernoulli ya. Pada pertemuan berikutnya kita akan lebih banyak lagi menjelaskan tentang penerapan dari fluida dinamis. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.